Assalamualaikum guys, kali ini saya akan membuat empek-empek tanpa ikan yang super duper lembut dan kenyal. Simak terus videonya ya, selamat menonton. Ini adalah bahan-bahannya ya teman-teman, ada tepung terigu, bawang putih yang sudah dihaluskan, masako, garam, dan air. Langkah pertama di sini saya akan membuat biangnya. Masukkan 200 gram tepung terigu, masukkan 3 siung bawang putih yang sudah dihaluskan. Saya menggunakan fresh ya teman-teman. Masukkan setengah sendok garam, masukkan setengah sendok masako. Di sini saya masukkan air sedikit demi sedikit, tapi tidak kerikot, maafkan ya teman-teman. Karena airnya masih kurang, saya masukkan lagi sisa air tadi. Total saya pakai air 500 ml ya teman-teman. Kemudian diaduk sampai tidak ada tepung yang bergelindil ya teman-teman. Setelah beberapa menit diaduk dan ini hasilnya ya teman-teman. Tidak ada tepung yang bergerindil sama sekali ya teman-teman. Kemudian kita masak dengan menggunakan api sedang cenderung kecil supaya biang dari empek-empek ini tidak cepat gosong ya teman-teman. Diaduk terus menerus sampai warnanya itu berubah bening seperti ini, dan setelah matang kemudian diangkat ya teman-teman. Hasilnya seperti ini ya teman-teman setelah biangnya matang, dan ini masih panas banget. Walaupun biangnya ini masih panas, masukkan sedikit demi sedikit tepung tapioka. Saya pakai tapioka oplosan ya teman-teman. Kemudian diaduk sampai benar-benar merata. Supaya adonan empek-empeknya ini cepat kalis, saya pakai tangan aja ya teman-teman, walaupun masih panas-panas kuku biangnya. Tapi tidak apa-apa ya teman-teman, yang penting adonan dari empek-empeknya ini bagus. Karena adonannya ini masih lengket, saya tambahkan lagi tepung tapiokanya ya teman-teman. Total saya pakai tepung tapioka itu 355 gram. Kemudian kita uleni adonan sampai teksturnya seperti ini ya teman-teman. Tidak terlalu lengket atau sudah kalis. Kemudian kita sisihkan. Untuk isiannya siapkan 2 butir telur, masukkan 1/4 garam, kemudian dikocok sampai benar-benar berbusa telurnya ya teman-teman. Setelah telurnya berbusa, lalu kita siapkan botol kecap. Kemudian masukkan telur yang sudah dikocok ke dalam botol kecap seperti ini ya teman-teman, supaya mudah dan gampang kita masukkan ke dalam empek-empeknya nanti. Cara membuat empek-empek lenjer: ambil 1 genggam adonan empek-empek, kemudian dikepal-kepal seperti ini supaya padat ya teman-teman. Lalu digiling pakai tangan seperti ini. Setelah itu kita rapikan supaya hasilnya bagus, dan ini hasilnya. Lakukan seperti ini berulang-ulang ya teman-teman sampai empek-empek lenjernya itu jadi. Saya yakin teman-teman pasti bisa. Untuk empek-empek kapal selam, caranya sama ya teman-teman. Digiling seperti ini pakai tangan. Kemudian ambil tepung tapioka kering seperti ini, lalu masukkan jari telunjuk ke dalam adonan untuk melubangi empek-empeknya, dan hasilnya seperti ini ya teman-teman. Lalu masukkan isian telur seperti ini, jangan sampai penuh, nanti tidak bisa ditutup ya teman-teman.
Lalu tutup seperti ini. Ditekan keras-keras seperti ini, jangan sampai bocor ya teman-teman. Nah, ini jadinya ya teman-teman, empek-empek kapal selamnya. Lakukan seperti ini berulang-ulang ya teman-teman, sampai adonan empek-empeknya itu habis. Teman-teman pasti bisa. Untuk teman-teman yang belum subscribe YouTube channel saya, tolong di-subscribe ya. Like, comment, and share. Semoga video yang saya bagikan bermanfaat untuk teman-teman ya. Setelah bergelut dengan adonan, hasilnya seperti ini ya teman-teman. Empek-empek yang belum direbus. Sekarang waktunya kita merebus empek-empeknya ya teman-teman. Siapkan air secukupnya, masukkan 2 sendok minyak goreng agar empek-empeknya itu tidak lengket. Setelah mendidih, masukkan empek-empek kapal selam terlebih dahulu supaya tidak bocor kalau didiamkan terlalu lama ya teman-teman. Makanya kita dahulukan empek-empek kapal selamnya itu. Setelah dimasukkan empek-empek ke dalam panci, kemudian ditutup dan diamkan selama 20 menit karena empek-empek kapal selam lama matang ya teman-teman. Setelah 20 menit direbus, buka pancinya ya teman-teman. Kalau sudah empek-empeknya terapung seperti ini, berarti empek-empeknya sudah matang. Kemudian empek-empek ini kita angkat dan tiriskan ya teman-teman. Kemudian masukkan empek-empek lenjernya. Rebus selama 10 menit karena empek-empek lenjer ini tidak ada isiannya teman-teman, jadinya cepat matang. Untuk membuat cuka empek-empek, di sini saya sudah siapkan 10 biji cabai rawit, setengah sendok garam, setengah sendok micin. Kemudian diulek sampai halus. Setelah halus seperti ini ya teman-teman. Kemudian siapkan air 500 ml ya teman-teman. Masukkan ke dalam panci. Cabai yang kita ulek tadi dimasukkan semuanya ya teman-teman, seperti ini. Kemudian masukkan 10 sendok kecap manis, 1 sendok full seperti ini ya teman-teman, tapi saya tidak record semuanya sampai 10 sendok karena durasi videonya terlalu panjang ya teman-teman. Kemudian diaduk. Setelah mendidih, masukkan setengah sendok cuka. Di sini saya tidak pakai banyak-banyak ya teman-teman karena tidak terlalu suka sama cuka. Teman-teman bisa cicip air cukanya, serasa kalau sudah enak. Kemudian dinginkan ya teman-teman. Air cukanya kembali ke selera teman-teman. Sekarang waktunya kita menggoreng empek-empek kapal selamnya. Serasa kalau sudah warnanya kecoklatan, kemudian empek-empeknya ini kita balik ya teman-teman. Tunggu beberapa menit ya teman-teman. Setelah warna kecoklatannya merata dari empek-empeknya ini, lalu kita angkat dan tiriskan. Kemudian kita goreng empek-empek lenjernya. Prosesnya sama seperti menggoreng empek-empek kapal selam ya teman-teman. Setelah matang, angkat dan tiriskan, dan hasilnya tara, empek-empek kapal selam dan lenjer sudah jadi dan siap untuk dicicip. Setelah empek-empek kapal selam dan lenjernya kita potong, lalu kita siram dengan air cukanya, tapi sayang kurang mentimun ya teman-teman. Tapi nggak apa-apa. Dan waktunya kita mercip. Mari kita cicip. Kita cicip empek-empek lenjernya dulu. Asli ya teman-teman, kenyal banget, lembut, dan air cukanya ini pedas, manis, kecut, pokoknya mantul dah teman-teman. Empek-empek
Kapal selam dan lenjernya ini saya tidak goreng semuanya ya teman-teman. Jadi saya masukkan ke dalam plastik dan saya simpan di dalam kulkas. Saya taruh di freezernya ya teman-teman, dan kapan-kapan bisa digoreng lagi.